Baiklah teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas materi seputar piano dasar teman-teman ya. Sudah berapa lama saya panas dalam teman-teman ya, jadi ngomongnya agak menahan. Tapi jangan khawatir teman-teman. Saya akan kembali atau berusaha untuk menyampaikan materi sejelas mungkin, senyaman mungkin, selambat mungkin supaya teman-teman bisa memahami dengan baik sehingga tutorial-tutorial ini bisa bermanfaat bagi banyak orang teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan membahas materi seputar crash dan moll ya teman-teman ya. Nah sebenarnya ini bagiannya ada banyak teman-teman ya. Cuman kita mau fokus di crash dan moll saja. Nah apa itu crash dan moll ini? Nah crash moll ini adalah merupakan aksidental ya teman-teman ya. Aksidental atau sering disebut dengan tanda kromatik pada tuts hitam itu teman-teman ya. Nah ini dia. Nah fungsinya apa teman-teman ya? Fungsinya itu yaitu untuk menaikkan atau menurunkan suatu nada. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada 5 sebenarnya teman-teman ya yang pernah saya pelajari, yaitu crash, moll, natural, moll ganda, crash ganda. Tapi kita mau bahas fokus di 2 ini teman-teman ya. Nah bagiannya juga banyak itu teman-teman ya, dari penggunaan katanya. Nah penggunaan sebenarnya sih bahasa teman-teman ya, bahasa itu aja yang berbeda istilah, namun sama seperti crash dan moll teman-teman. Nah itu bisa bisa sama tapi sama posisinya tapi namanya beda. Contohnya teman-teman ya, C crash ya dengan D moll ya sama teman-teman ya. Sama, hanya penggunaan hanya nama saja. Cuman letaknya posisinya di nada tertentu itu sama teman-teman ya. Sama ya, yaitu C naik setengah nada atau D turun setengah. Makanya moll ya teman-teman ya. Baik, langsung aja kita bahas teman-teman seputar ini supaya teman-teman semua bisa mengerti. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, buat teman-teman semua, di sini saya sudah siapkan satu gambar tuts piano. Jadi kita hanya membahas yang satu ini teman-teman ya, satu oktav ini teman-teman ya. Satu oktav ini saja karena ini pengulangan teman-teman. Ya harus pahami ya. Nah, ini saya bikin di sini. Ini C, ini D, ini E. Ya, teman-teman ya, ini F, ini G. Nah, ini kembali ke A, B. Nah, ini sudah kembali ke C lagi ya, teman-teman ya. Begitu selanjutnya, teman-teman ya. Ini yang harus perlu dipahami. Nah, jadi kita akan membahas ini. Jadi kalau untuk yang selanjutnya nanti, teman-teman tinggal menyesuaikan saja karena itu pengulangan teman-teman ya. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman ya. Yang mau kita bahas hari ini adalah moll dan crash atau crash dan moll. Nah, crash itu punya simbol seperti ini teman-teman. Nah, supaya dekat di sini. Nah, ini teman-teman seperti ini ya. Kira-kira seperti inilah tandanya. Oke, nah ini garisnya juga 2 di sini mengarah ke atas. Nah, kira-kira begini tandanya teman-teman ya. Ini dinamakan dengan crash. Nah, ini crash ya teman-teman ya. Sementara untuk moll seperti angka huruf B ya teman-teman ya. Huruf B seperti ini teman-teman. Seperti ini, namun di ujung ini agak tebal di sini. Nah, kira-kira begini ya teman-teman ya. Ini dinamakan dengan moll. Oke, nah ini teman-teman ya. Nah, ada sebenarnya tanda natural teman-teman. Ya, natural itu seperti ini. Ini saya gambarkan aja langsung. Mana tahu juga teman-teman. Ini teman-teman ya begini. Kemudian ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini natural teman-teman. Natural. Nah, nanti kalau teman-teman ingin pembahasan tentang natural ini, kemudian ada namanya moll ganda ya teman-teman ya. Moll ganda tandanya seperti ini, sama seperti tadi, cuman dia jadi 2 teman-teman. Ini 2 seperti ini ya, jadi 2 dia. Simbol moll tadi itu 2, jadi namakan dengan moll ganda. Oke, ini teman-teman ya, jadi ini moll ganda, moll ganda ya teman-teman ya. Kemudian nah untuk selanjutnya ada
istilah itu crash ganda. Crash ganda itu kalau saya bisa gambarnya begini teman-teman. Ya, jadi untuk simpelnya saya gambar begini, saya kasih tebal begini, saya kasih tebal begini. Nah, ini alas saya ya teman-teman ya. Saya kasih apa seperti ini. Nah, kalau sudah lurus menurut saya tinggal saya tarik garis teman-teman. Nah, jadi ini crash ganda. Crash ganda ya teman-teman ya. Ganda. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi tapi kita hanya fokus di dua ini saat ini teman-teman, crash dan mall. Crash dan mall ya. Nah, langsung saja teman-teman untuk mempersingkat waktu, saya tulis di atas saja karena di bawahnya saya sudah tulis. Jadi ini C. Jadi perhatikan teman-teman, kalau kita untuk menaikkan nada, nah kita menggunakan nama crash. Ya. Crash. Ya, ini teman-teman. Jadi C. Nah, ini C crash teman-teman. C crash. Nah, saya tulis di sini pertama C. C crash ya teman-teman ya, C crash. Nah ini C crash. Kemudian lanjut D. Nah ini jadi D crash teman-teman. Ini D crash ya. Nah ini dia D crash ya. Kemudian ini F crash. F crash. Sorry teman-teman, nggak kelihatan ya. Karena saya fokus, saya tidak ada saat ini alat bantu. Kemudian, nah ini G crash ya teman-teman ya. G crash. G crash. Nah ini dia G crash. Kemudian ini A crash. A crash. Nah jadi ini sama teman ya, tinggal pengulangan saja ini semua, pengulangan saja ini. Saya langsung saja nggak apa-apa. Ini C crash, ini D crash, ini F crash, ini G crash, ini A crash ya. Nah ini teman-teman ya, sorry tidak kelihatan. Nah ini posisinya seperti ini teman-teman ya. Nah ini dia, jadi posisi untuk ditulis itu seperti ini. Nah ini teman-teman ya, jadi ini C. Atau kalau dari ya oktav ketiga saja, saya coba dari oktav ketiga teman-teman ya. C crash, D crash, E, F crash, G crash, A crash, B. Nah ini teman-teman ya. Oke. Nah bagaimana dengan mol? Nah mol itu fungsinya menurunkan teman-teman ya. Contohnya dari ini tadi apa namanya, B, jadi bemol ya teman-teman ya. Jadi posisinya seperti itu. Nah kita ambil dari sini teman-teman ya. Nah ini nama lainnya. Nah bemol, B saya bikin teman-teman di atasnya ya teman, untuk mol ya teman-teman ya, bemol. Nah jadi ini untuk crash baris pertama, untuk mol baris kedua. Sorry teman-teman, nggak kelihatan. Jadi begini teman-teman ya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi posisinya ini begini ya. Oke, nah jadi teman-teman ya, jadi ini kalau kita menurun namanya mol teman-teman. Jadi seperti ini bemol. Nah ini amol ya teman-teman ya, amol. Iya, amol. Kemudian ini G-mol. Ya, G-mol. Kemudian ini E-mol. E-mol. Ya. Kemudian ini D-mol. D-mol. Nah, jadi nanti kalau teman-teman bingung, bisa tanyakan nanti di kolom komentar. Kemudian untuk ini saya juga sudah pernah bahas ya teman-teman ya. Ada banyak istilah yang dipakai seperti sharp, flat. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk lebih
saya mengetahui teman-teman paham atau tidaknya, boleh dikomentari di kolom komentar. Kemudian ada hal-hal yang bingungkan, silakan tanyakan supaya mungkin ke depannya saya bisa lebih jelas lagi untuk menyampaikan. Jadi sesuai dengan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua pemula ya. Jadi nah itu dia. Namun kalau tidak ada pertanyaan untuk ini teman-teman, ke depannya saya akan bahas untuk video selanjutnya, saya akan bahas mengenal not balok ya teman-teman ya. Kita akan bahas ke situ. Baiklah teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jadi teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi crash dan mall. Nah, kalau ada yang ingin bertanya lagi mengenai natural, mall ganda, crash ganda, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan lanjutkan lagi materi ini teman-teman ya. Baiklah, kalau tidak ada seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan bahas di video selanjutnya mengenai not balok ya teman-teman ya, mengenal not balok. Oke teman-teman, baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih.